Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Melia Octaviana dengan NIM 103, mahasiswi program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis kefarmasian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai usaha kecil obat tradisional atau yang selanjutnya kita sebut dengan UKOT. Seperti yang saya singgung sebelumnya, obat tradisional atau secara global kita sebut dengan obat herbal. Jadi obat herbal ini sudah dimiliki setiap negara. Setiap negara memiliki obat herbalnya masing-masing dan memiliki registrasinya masing-masing tentunya. Jadi pasar global produk obat tradisional juga akan semakin meningkat tiap tahunnya. Dan diikuti perkembangan registrasi ya. Dan seperti yang kita ketahui, perkembangan yang paling pesat saat ini ialah TCM dan Ayurveda yang masing-masing dari Cina, yang masing-masing dari India. Di Indonesia sendiri, industri obat tradisional juga termasuk kuat. Tercatat pada Permenkes nomor 88 tahun 2013, tercatat ada 129 industri obat tradisional dan 1037 usaha kecil dan mikro obat tradisional. Sesuai judul pada presentasi hari ini, UKOT. UKOT menurut Permenkes nomor 7 tahun 2012 merupakan suatu usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali tablet dan effervescent. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa UKOT juga tidak diperkenankan untuk membuat suppositoria dan kapsul lunak. Nah, berbicara tentang UKOT, ada salah satu UKOT yang telah berdiri sejak lama di Indonesia. Salah satunya adalah PT Air Mancur. PT Air Mancur ini berdiri atau bermula sejak tahun 1963, tepatnya bulan Maret. Pada kala itu, PT Air Mancur awalnya adalah sebuah industri rumah tangga sederhana di Solo, Jawa Tengah. Pada kala itu, Lambertus Wono Santoso, Rudi Hindro Tanoyo, dan Kimun Ongko Sanjoyo meramu obat-obatan tradisional lalu dijual ke Jakarta. Pekerjaan obat tradisional atau pembuatan obat tradisional pada kala itu masih digunakan atau masih dikerjakan dengan alat-alat tradisional sederhana oleh 11 orang karyawan. Dan oleh keuletan mereka dan kegigihan mereka, maka usaha mereka berkembang dan mendirikan pabrik pertama yang disertai sebuah alat atau mesin modern tapi masih bekas. Nah, tepatnya pada bulan Desember tahun 1963, PT Air Mancur telah diresmikan sebagai badan usaha. Dan tahun 1970, pertama kalinya PT Air Mancur melakukan ekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Pada tahun 2001, PT Jamu Air Mancur akhirnya mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. 13 tahun setelahnya, PT Jamu Air Mancur memisahkan lini bisnisnya, di antaranya PT Madurasa Unggulan Nusantara dan PT Harum Sari Nusantara, serta memulai distribusi dengan perusahaan yang tersendiri. Pada tahun 2016, untuk membuktikan produk atau superiornya produk dari PT Air Mancur, akhirnya mendapatkan sertifikasi CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik untuk 12 jenis produk yang berbeda. Dan pada tahun 2018, PT Jamu Air Mancur akhirnya mendapatkan sertifikasi ISO, di mana artinya produk dari PT Air Mancur telah terstandarisasi secara internasional. Pada saat ini, Air Mancur telah berkembang dengan pesat dan memiliki sekitar 1.800 pekerja dan beberapa pabrik yang tersebar di Solo, Wonogiri, dan Karanganyar. Dan PT Air Mancur menjadi salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia yang memiliki reputasi baik nasional maupun internasional. Dan produk Air Mancur ini telah diekspor ke beberapa negara, antara lain Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, bahkan Timur Tengah dan Afrika. Seperti yang kita tahu, dari sejarah berkembangnya PT Air Mancur ini, tentu Air Mancur memiliki visi yakni menjadi pemimpin dalam industri obat-obat herbal. Untuk mencapai visi ini,
Misi-misi yang dilakukan oleh PT Air Mancur diantaranya yang pertama, mengembangkan produk herbal yang superior atau yang bermutu tinggi. Yang kedua, membangun kekuatan kompetensi dari hulu hingga ke hilir. Dan yang ketiga, membangun strategi jangka panjang supplier, rekan bisnis, dan para stakeholder. Yang keempat adalah mencapai pertumbuhan bisnis di atas rata-rata industri dan berkesinambungan untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan karyawan. Serta yang kelima, menciptakan keuntungan timbal balik untuk lingkungan sosial. Bagian Research dan Development berkomitmen untuk melestarikan warisan alam melalui obat tradisional yang dikembangkan dan jamu-jamuan melalui inovasi yang berkelanjutan, didukung oleh keunggulan operasional. Keunggulan operasional ini dibuktikan dengan sertifikasi halal, GMP, ISO, dan COPTB. Komitmen terhadap inovasi diwujudkan melalui laboratorium tanaman obat dan bahan alam yang dilengkapi dengan peralatan yang modern, di mana pengujiannya dilakukan terhadap bahan alam serta khasiatnya. PT Jamu Air Mancur juga didukung oleh tenaga ahli yang memungkinkan untuk senantiasa mempertahankan mutu produk dan melakukan penelitian serta berinovasi. Pada slide ini kita bisa lihat bagaimana dampak air mancur terhadap lingkungan sekitarnya dan apa saja yang telah dilakukan demi menjaga kualitas dari produk jamu air mancur itu. Untuk lokasinya, kantor pusat air mancur terletak di Jakarta Pusat, tepatnya Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon yang telah tertera pada layar. Kemudian untuk pabrik dari PT Air Mancur sendiri ada di Jalan Raya Solo Sragen, kilometer 7, Solo, dengan nomor telepon sekian. Selain dari lokasi maupun nomor telepon, Anda juga bisa menghubungi atau mengunjungi website official dari Air Mancur di airmancur.co.id/kontak untuk Anda dapat mengirim pesan langsung nih kepada pihak Air Mancur langsung. Atau bisa juga mengunjungi laman Facebook, Instagram, dan Twitternya. Nah, pada slide ini saya akan menampilkan beberapa contoh produk dari PT Air Mancur yang sudah lama ada di Indonesia. Pertama, ada produk khusus untuk ibu dan anak, diantaranya ada Air Mancur minyak telon yang mengandung minyak kayu putih, minyak kelapa, minyak adas untuk menghangatkan bayi. Lalu ada Pilis yang membantu meredakan sakit kepala, mata berkunang-kunang, dan pada wanita sehabis melahirkan. Dan ada jamu bersalin Mustika Ratu, di mana fungsinya untuk membantu membersihkan rahim, mengecilkan otot perut setelah melahirkan, memacu bekerjanya kelenjar ASI, serta memulihkan kesehatan dan kebugaran. Ada juga produk tapel wangi yang membantu mengencangkan otot perut sehabis melahirkan dan meredakan perut kembung. Ada juga golongan herbal modern, diantaranya ada kapsul Prolino, Mustika Rapet kapsul, serta kapsul sehat pria. Ada juga golongan herbal tradisional, sebenarnya ada sangat banyak, tapi hanya saya ambil 4 contoh saja. Di antaranya ada serbuk galian singset, ada serbuk putri ayu, ada clean bat renteng, serbuk ulu hati, dan lain sebagainya. Untuk obat luar juga saya ambil 4 contoh. Di antaranya adalah harum sari ekstra wangi, param encok, param beras kencur, dan parcok minyak urut. Adapun produk bisa Anda dapatkan di e-commerce ya, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JD.id, dan Lazada. Tentu juga Anda bisa dapatkan di toko offline lainnya. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat.